Shalom Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk kembali. Melalui kesempatan pada saat sore hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suli selaku Ibu Gembala dan Pak Freddy ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya sepintas tadi ngedenger ya, cuman saya nggak full ya. Tadi pemimpin pujian menyaksikan bahwa beliau dalam kondisi yang tidak sehat. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kayaknya yang sakit jadi kuat ya. Yang sakit jadi sehat. Malah ketika menaikkan pujian, kita dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bahkan kita juga dibawa merasakan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu, dunia tempat kita berada bukanlah tempat kita bermain, tetapi tempat kita bergumul. Selama kita hidup, maka yang namanya pergumulan hidup itu tidak akan pernah jauh dari kehidupan kita dan akan selalu mampir dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa survive, karena yang dibutuhkan itu bukan hanya kekuatan kita, tetapi yang dibutuhkan itu adalah memiliki iman yang tidak akan pernah menyerah. Bapak Ibu, saya teringat ada satu cerita yang akan menginspirasi kita semua. Ada seorang atlet maraton, dia berasal dari wilayah Afrika. Pada tahun 1968 dia diutus oleh negaranya untuk mengikuti Olimpiade yang ada di Meksiko. Singkat cerita, Bapak Ibu, ketika dia mulai start mau lari gitu ya, mulai start lari, mengikuti peserta-peserta yang lainnya, tiba-tiba setelah dia melangkah kurang lebih 19 km, tiba-tiba dia jatuh. Ketika dia jatuh, ada pelari lain yang nabrak dia juga, sampai-sampai dia punya lutut itu mengalami luka yang cukup parah. Dan ada tim medis yang dengan segera menolong dia. Nah, ketika tim medis menolong dia, mencoba membalut lututnya yang luka cukup parah, kemudian tim medis menyarankan supaya dia tidak melanjutkan lari maraton ini. Lebih baik kamu menyingkir dan kamu istirahat, biar aja kamu tidak usah mengakhiri atau mengikuti perlombaan sampai di akhir. Singkat cerita, Bapak Ibu, ternyata orang ini adalah orang yang tidak gampang menyerah. Bapak Ibu, dengan lutut yang sudah terluka dan dibalut, dia mencoba lari ala kadarnya, semampu dia dengan kekuatan yang tersisa yang ada di dalam dirinya. Singkat cerita, Bapak Ibu, sampai akhirnya dia masuk di garis finish. Dia memang tidak menjuarai atau tidak menang dalam lomba Olimpiade lari maraton tersebut, karena dia adalah orang terakhir dari seluruh peserta yang ada sampai di garis finish. Tapi semua orang yang ada pada saat itu tidak takjub, tidak kagum dengan orang yang pertama masuk di garis finish. Tetapi semua orang kagum dan takjub melihat Bapak ini bisa sampai di garis finish dengan lutut yang luka parah. Nah, singkat cerita, ketika semua bersorak atas keberhasilannya dia mencapai garis finish, kemudian singkat cerita dia ditanya oleh salah seorang wartawan, "Pak, apa yang menyebabkan Bapak berjuang sampai di garis finish sedangkan keadaan Bapak itu tidak memungkinkan Bapak untuk bisa menyelesaikan perlombaan ini sampai di garis akhir atau finish?" Kemudian dia bilang begini, Bapak Ibu, negara saya mengirim 10.000 mile ke perlombaan ini bukan untuk memulai pertandingan, tetapi untuk mengakhiri. Bapak Ibu, perlu satu perjuangan untuk kita bisa sampai kepada tujuan hidup daripada kita. Nah, orang tersebut namanya adalah John Stephen Akhwari. Nah, Bapak Ibu kalau nanti googling di internet, Bapak Ibu bisa tahu cerita secara utuhnya bahwa dia begitu menginspirasi banyak orang, bukan hanya pada saat itu tahun 1968, tetapi di beberapa tahun kemudian dia diberikan diberikan apresiasi bahwa dia adalah seorang pahlawan yang berhasil walaupun tidak menjadi seorang juara. Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa kita sebagai orang percaya juga seperti Pak John ini harus berlari,
harus berjuang. Sekalipun mungkin kondisi keadaan kita tidak memungkinkan kita untuk berlari. Bahkan mungkin kita selalu melihat dengan kondisi saya, kayaknya saya nggak bisa deh sampai kepada tujuan di mana saya mau. Tetapi kita belajar dari Pak John ini, bahwa dengan segala keadaan dia bisa sampai di tempat tujuan. Ini cerita dari dunia Bapak Ibu. Di Alkitab ada nggak? Ada Bapak Ibu ya. Jadi cerita dunia ada, apalagi cerita di dalam Alkitab itu jauh lebih lagi memberikan inspirasi, tetapi sekaligus juga menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan membaca ya. Bapak Ibu, saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu ya, seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang bawa Alkitab kayak saya nanya aja sih. Boleh diangkat Bapak Ibu yang bawa Alkitab kayak saya? Boleh angkat tinggi-tinggi, ayo. Wah, Ibu Gembala bawa nih. Ada Bapak Ibu, ibu di belakang bawa ya. Oke, baik. Selebihnya memang mungkin banyak lebih bawa kayak ginian ya Bapak Ibu, lebih gampang ya. Cuma saya kasih tahu tapi jangan bilang-bilang ya. Oh, ada lagi tuh. Kita kumaha tuh. Oh, tadi sempat mati lampu ya Bapak Ibu. Kalaupun itu sampai mati lampu, saya tidak pusing Bapak Ibu. Saya tetap bisa baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu yang pusing karena nggak bisa lihat di sini. Bapak Ibu, saya cuma bilang aja ya Bapak Ibu. Apakah kalau kita bawa Alkitab kayak saya sama bawa Alkitab kayak ginian di gadget berarti beda menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih kudus? Enggak sih Bapak Ibu. Kalau kita bawa Alkitab kayak begini Bapak Ibu, sebenarnya kita itu secara tidak langsung Bapak Ibu membantu LAI ya, membantu LAI untuk memproduksi Alkitab seperti ini. Kenapa? Kalau LAI melihat bahwa kita sudah tidak membutuhkan Alkitab seperti ini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka akan berhenti memproduksi. Siapa yang akan terdampak? Yang terdampak memang bukan kita, karena kita di kota Bapak Ibu. Yang terdampak adalah orang-orang atau saudara-saudara seiman kita yang ada di pedalaman. Nah, mereka itu yang terdampak Bapak Ibu. Nah, bagaimana amanat agung akan dituntaskan melalui kebenaran firman Tuhan bisa sampai ke ujung bumi, yaitu ke pedalaman wilayah Indonesia, kalau LAI tidak mencetak ini lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu, mungkin kita nggak bisa ke daerah, tapi dengan kita bawa Alkitab ini simpel aja sih Bapak Ibu. Dengan kita bawa Alkitab sebenarnya secara tidak langsung kita menopang, mensupport LAI untuk bisa menuntaskan amanat agung dengan mendistribusikan atau membagikan Alkitab ini sampai ke pelosok seluruh wilayah Indonesia. Karena di dalam catatan Alkitab bahwa Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Nah, bagaimana bisa sampai ke ujung bumi? Baru nyampainya di mana? Di bakmi terasnya. Di Tekumaha Bapak Ibu ya, dari Tekumaha ya. Jadi minggu depan Bapak Ibu janji ya. Mungkin agak sedikit repot. Bapak Ibu masih di Jakarta, saya tinggalnya di Serpong. Dan bayangin, udah tinggalnya di Serpong teh bawa-bawa begini, teh emang agak merepotkan mungkin ya. Tetapi merepotkannya ini justru Bapak Ibu, saya selalu berpikir secara simpel. Saya tidak pernah berpikir, oh mau gede-gede ngapain. Yang kecil aja kalau kita nggak bisa lakukan, jangan pernah berharap melakukan yang besar. Bagaimana kita bisa menuntaskan amanat agung? Oh, kita aja di rumah aja kok. Terus caranya gimana? Caranya bawa Alkitab setiap minggu, Bapak Ibu. It's very simple, sangat simple. Amin ya Bapak Ibu. Minggu depan ya. Ya. Kita mungkin boleh sedikit Bapak Ibu, namanya juga baru ya. Ibu udah berapa lama ini? Dari Agustus. Agustus tahun lalu ya? Berarti belum setahun ya? Wah, nanti ulang tahun ya. Agustus. Oh, Bapak gembalanya. Oh, Pak Jufian. Oh, Bapak Ibu, Ibu Suli, Pak Jufian, Pak Freddy itu adalah mahasiswa saya. Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa saya ini hebat Bapak Ibu ya. Sudah menggembalakan dengan luar biasa. Jadi saya juga merasa terhormat karena diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, yuk. Oke deh, yang nggak bawa nggak apa-apa untuk hari ini ya, tapi minggu depan harus bawa. Saya dapat bocoran, barang siapa yang membawa Alkitab minggu depan dapat bakmi. Jadi pulangnya dapat bakmi Bapak Ibu ya.
Jadi kita kan firman Tuhan mengatakannya bahwa memang kita tidak hanya dikenyangkan dengan makanan jasmani, tapi juga kita dikenyangkan dengan makanan rohani. Jadi Bapak Ibu kenyang secara rohani, jasmani juga. Baik ya Bapak Ibu, saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Ini adalah kisah yang sangat menginspirasi kita Bapak Ibu ya. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Ayat yang ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat yang ke-28 ini Bapak Ibu menjadi ayat emas kita pada saat sore hari ini ya Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, melalui cerita yang tadi saya sampaikan, saya hari ini mau berbicara mengenai iman yang tidak menyerah. Bicara tentang iman itu diartikan adalah saya percaya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Jadi berbicara tentang iman bukan hanya sekedar saya percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana saya juga menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Itu adalah iman. Biasanya kita kalau ngomongin iman hanya sebatas saya percaya sama Tuhan. Tetapi seringkali kita jarang menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa kita sadari ketika kita bergumul, maka yang kita lakukan adalah kita mikul beban pergumulan itu di pundak kita sendiri. Ada cerita yang sangat kuno, yang sangat klasik banget Bapak Ibu. Singkat cerita, ada seorang bapak yang jualan sayur. Itu mikul Bapak Ibu ya, mikul tahu ya, dipikul begitu. Jadi ada dua keranjang begitu, dipikul begini kan berat ya, dipikul gini. Nah, karena dia kecapean, dia kemudian berhenti. Dia nunggu ada mobil pick up lewat. Nah, tiba-tiba nggak lama ketika dia berhenti di pinggir jalan begitu karena dia udah capek banget. Kemudian dilihat ada pick up lewat, kemudian dia stop karena dia mau ikut naik. Nah, ketika dia naik pick up Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mestinya dia punya barang, pikulannya itu kan ditaruh, enggak, dia tetap pikul. Bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Dia duduk di pick up, kan dia sebenarnya mau meringankan bebannya toh dengan dia naik mobil. So saya akan tidak capek lagi. Ternyata ketika dia naik mobil kan itu sebenarnya sudah enak, tapi barang dagangannya itu tetap dia pikul. Artinya sekalipun dia ada di dalam pick up, dia tetap tidak mengurangi beban dari dagangannya dia. Menangkap Bapak Ibu? Nah, kita itu tanpa disadari Bapak Ibu, kita selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah banyak banget loh, dari A sampai Z, gak pernah selesai. Udah doa ya, tapi tanpa kita sadari, kita itu terus megangin masalah kita. Kita gak kasih sama Tuhan, kita cuma ngomong doang, tapi kita gak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya tidak heran, walaupun kita sudah berdoa, kok kayaknya Tuhan gak nolongin kita. Kok kayaknya beban hidup saya masih berat. Kok kayaknya saya belum dapat jalan keluar. Ya itu bukan salahnya Tuhan, tetapi karena kita tidak menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi kita hari ini mau belajar Bapak Ibu ya. Kita mau belajar dari seorang perempuan yang dia juga punya masalah. Dan dia tahu bahwa masalahnya itu gak bisa dia selesaikan sendiri. Dia butuh tangan Tuhan. Dia butuh tangan Yesus untuk memberikan pertolongan kepada dia. Nah Bapak Ibu, saya sudah
munculkan di sini ya Bapak Ibu. Tadi lihat kalau di slide pertama atau di PPT pertama, topik kita, tema kita pada saat sore hari ini itu berbicara iman yang tidak menyerah. Nah, iman yang tidak menyerah ini kita lihat bukan dari murid-murid Yesus, tapi kita lihat dari seorang perempuan yang sedang punya masalah dan membutuhkan pertolongan, dan dia tahu betul yang bisa menolong dia bukan murid Yesus, tetapi yang bisa menolong dia adalah pribadi daripada Yesus itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena saya ini seorang guru Bapak Ibu, nah ini resikonya kalau ngundang pengkhotbah guru ya. Jadi agak mengajar sedikit Bapak Ibu ya, saya agak sedikit mengajar supaya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pun mengamenkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, bukan amennya karena dipaksa sama pendetanya. Amin enggak? Amin enggak? Amin. Kenapa? Itu pendeta maksain kita ngomong amin. Padahal saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu mengamenkan, bukan karena saya mendesak Bapak Ibu untuk mengamenkan firman Tuhan, tetapi Bapak Ibu memahami bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu adalah iya. Oh, itu kan udah amin. Itu berarti udah paham tuh ya kan, udah amin soalnya. Nah, Bapak Ibu seperti tadi saya katakannya, saya tidak akan baca lagi ayat-ayatnya ya, tadi karena saya sudah baca. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat emas kita sore ini ya. Ayat emas kita sore ini. Nah, ini adalah pujian yang disampaikan Yesus kepada perempuan yang sedang membutuhkan pertolongan. Next slide. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita lihat di ayat 21 ya, Yesus sama Bapak Ibu kalau kita perhatikan, Yesus sama murid-muridnya itu suka belusukan kayak Pak Jokowi ya. Kalau dia ngajar, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan yang menarik lagi, kalau Yesus mengajar selalu diikuti oleh muridnya, dan bahkan yang lebih menarik lagi, Yesus itu ketika ada di satu tempat banyak orang yang berkerumun. Kenapa? Karena banyak orang yang penasaran dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi menarik di dalam ayat 21, Yesus tidak sedang melakukan aktivitas mengajar, Bapak Ibu ya. Tetapi dia dan murid-muridnya sedang menepi ke satu tempat yang namanya Sidon dan Tirus. Nah, Sidon dan Tirus ini Bapak Ibu adalah wilayah bagian dari Kanaan. Nah, Bapak Ibu kalau yang suka baca Perjanjian Lama, Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Tapi sekaligus tanah ini juga adalah tanah yang dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena penduduk setempat yang mendiami tanah Kanaan adalah orang-orang yang menyembah kepada banyak dewa. Makanya ini disebut sebagai wilayah atau tempat yang dikutuk oleh Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Tapi menarik Bapak Ibu, justru Yesus tuh milih satu tempat yang dipercayai itu adalah tempat yang dikutuk sama Tuhan. Tapi justru Yesus sama murid-muridnya itu nepi. Nepi itu artinya apa Bapak Ibu? Saya nggak mau lagi ada di antara orang banyak. Pengen kayaknya menyingkir dulu sejenak. Nyingkir ngapain? Nyingkir untuk istirahat Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi kalau kita lihat di ayat 21, Bu Yesus dan murid-muridnya sedang beristirahat di satu tempat yang namanya Tirus dan Sidon. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang menarik Bapak Ibu, di ayat 22 secara jelas kita melihat bahwa mereka, Yesus dan murid-muridnya itu bertemu dengan seorang perempuan, salah satu penduduk yang di sana. Ya, ini nggak dikasih tahu namanya siapa, tapi dibilang bahwa dia adalah perempuan Siro-Fenesia. Siro-Fenesia itu berarti dia adalah salah satu penduduk yang ada di Tirus dan Sidon. Nah, ketika mereka bertemu dengan perempuan ini, ternyata perempuan ini dalam kondisi tidak baik-baik aja, Bapak Ibu ya. Kenapa tidak baik-baik? Bukan dia sedang mengalami sakit, bukan. Tetapi dia sedang mengalami satu tekanan, kecemasan, dan kekhawatiran yang hebat. Kenapa? Karena anak perempuannya sedang mengalami satu penderitaan yang hebat disebabkan karena kerasukan setan. Nah, kalau teks-teks yang lain Bapak Ibu memang dikatakan bahwa anak perempuan ini sedang dirasuki atau sedang kerasukan atau sedang diganggu oleh kuasa gelap. Jadi ketika diganggu oleh kuasa gelap,
Maka yang ada bahwa anak ini justru mengalami satu penderitaan yang hebat. Dia nggak bisa menjalani kehidupan seperti halnya orang normal. Jadi kayak orang, Bapak Ibu pernah ngeliat nggak orang yang kerasukan setan? Itu suka berontak. Selain suka berontak, kalaupun ngomongnya ngaco. Selain ngomongnya ngaco, apa yang Bapak Ibu lihat? Matanya, tatapannya kosong, betul ya? Kemudian yang menarik lagi, dia nggak bisa menjalani kehidupan seperti manusia normal pada umumnya. Artinya apa? Ada kuasa yang menunggangi, yang menguasai dia, sehingga apa yang dilakukan itu di bawah kuasa daripada kekuatan yang jahat. Ini kalau saya bisa menggambarkan keadaan daripada anak perempuan ini. Bapak Ibu bisa imagine ya, kalau tadi pemimpin pujian mengatakan, saya lagi kondisi tidak sehat. Ini lagi ngomongin tentang diri sendiri. Tetapi ketika dia memimpin pujian, dia merasakan ada satu kekuatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa imagine gak? Bahwa perempuan Sirofenesia ini bukan orang percaya. Dia bukan orang beriman atau tidak seiman dengan murid Yesus dan tidak seiman dengan Yesus. Tapi menariknya Bapak Ibu, ketika dia mengalami kondisi yang tidak baik dan bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya, justru dia itu malah minta tolong sama Yesus. Memang agak aneh Bapak Ibu. Kalau pemimpin pujian jelas, ketika lagi sakit, dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Kenapa? Karena beliau adalah orang percaya. Bisa bayangin nggak? Ini bukan orang percaya, tapi mau minta pertolongan sama Yesus. Agak luar biasa loh Bapak Ibu ya. Yuk next slide. Nah, Bapak Ibu di dalam ayat 22 juga, ketika perempuan ini ketemu sama Yesus, yang dia lakukan adalah apa Bapak Ibu? Minta belas kasihan sama Yesus. Memang dalam teks ini tidak banyak diceritakan bagaimana perempuan ini bisa tahu tentang Yesus. Tetapi kalau kita lihat perikop-perikop sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, bahwa Yesus ini sudah dikenal Bapak Ibu. Yesus itu bukan orang yang tidak terkenal. Ada begitu banyak orang yang tahu tentang Yesus sekalipun belum pernah ketemu sama Yesus. Bapak Ibu, saya teringat dengan seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia juga imannya muncul disebabkan karena dengar berita baik tentang Yesus yang banyak melakukan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Saya tidak berani terlalu jauh tentang hal ini Bapak Ibu, tetapi saya menduga bahwa perempuan ini kenapa tiba-tiba ketemu sama Yesus kok langsung minta belas kasihan. Jadi perempuan ini seolah-olah mau mengatakan, saya memang tidak seiman dengan Yesus, saya memang tidak percaya sama Yesus karena saya bukan orang percaya, tetapi saya mau minta pertolongan sama yang namanya Yesus. Ini gambaran kalau saya mau bisa menjelaskan itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika dia datang sama Yesus, ketemu sama Yesus, yang dia lakukan adalah apa Bapak Ibu? Jadi dia itu kayak berseru berulang kali dan suaranya itu keras. Bapak Ibu pernah nggak sih Bapak Ibu ngedenger ada orang yang lagi butuh pertolongan, teriaknya kenceng banget. Teriaknya kenceng banget sampai orang-orang di sekitarnya itu tahu bahwa pada saat itu ada orang yang lagi butuh pertolongan. Saya teringat Bapak Ibu ada satu cerita ini di Amerika Bapak Ibu. Nah, kita ceritanya jauh-jauh aja kalian takut-takut ya. Jangan di Indonesia Bapak Ibu. Kenapa? Di Indonesia terlalu banyak jadi saya bingung yang mana yang saya ambil. Katakanlah ini ada cerita di Amerika, ini cerita beneran Bapak Ibu. Ada satu apartemen itu kebakaran Bapak Ibu ya, kebakaran. Nah, kebetulan waktu kebakaran terjadi ada di salah satu unit itu ada seorang anak kecil, kira-kira umur 5 tahun. Nah, jadi orang tuanya kebetulan lagi nggak di rumah, kebetulan lagi ke bawah, tiba-tiba itu dia punya apartemen, unitnya itu terbakar. Nah, ketika melihat unit itu terbakar, orang tuanya itu kaget di bawah, tidak mungkin naik. Kenapa tidak mungkin naik? Karena api semakin merambat. Jadi anak ini teriak-teriak, "Pak, Ma, tolong, 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 tolong." Nah, bapaknya juga mau mengulurkan tangan tapi tidak bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat itu semua warga datang untuk bagaimana caranya menolong anak ini. Nah, saya mau mengatakan
kepada Bapak Ibu. Teriakan daripada anak ini yang terus menerus itu memanggil orang-orang lain selain papa mamanya yang ada di bawah, menarik perhatian orang-orang lain untuk bisa mengulurkan tangan menolong dia. Nah, saya mau kasih gambaran Bapak Ibu. Ketika perempuan ini tahu dia punya masalah, dia nggak bisa lari ke tetangganya, nggak bisa lari ke siapapun. Dia cuma tahu bahwa saya harus lari kepada guru yang ada di depan saya. Itu bukan guru saya, tetapi ini adalah pribadi yang namanya Yesus. Jadi ketika dia terus menerus meminta belas kasihan kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa sosok inilah yang akan bisa menolong kondisi anaknya yang saat itu sedang menderita. Bapak Ibu, bener gak ya? Kalau anak kita lagi sakit, kayaknya kita sebagai orang tua kepengen ngegantiin yang sakit jangan anak saya. Kalau bisa saya aja. Benar ya Bapak Ibu ya? Atau cucu kita ya Bapak Ibu ya, cucu ya. Mungkin anak kita kan udah gede-gede, nah cucu kita sakit. Nah kita sebagai oma, kelihatan cucu kita sakit. Aduh, kalau bisa oma aja yang sakit. Oma kan udah usia lanjut, udah oma aja. Yang ini yang kecil-kecil jangan sakit. Tapi kan gak bisa menggantikan Bapak Ibu. Nah karena sang ibu ini tahu dia tidak bisa menggantikan penderitaan daripada anaknya. Yang dia lakukan adalah memohon pertolongan kepada Yesus. Teriakan daripada perempuan ini Bapak Ibu justru menarik perhatian daripada Yesus. Jadi Yesus pun tidak tinggal diam. Nah kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mendengar seruan atau teriakan dari perempuan yang sedang membutuhkan pertolongan. Tapi sebelum kita melihat bagaimana reaksi daripada Yesus, ada baiknya juga Bapak Ibu, seperti saya katakan, bahwa perempuan ini memang tidak percaya kepada Yesus, tidak seiman, tetapi perhatikan Bapak Ibu. Ketika dia berseru kepada Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus itu dengan sebutan anak Daud. Ini menarik loh Bapak Ibu ya. Sekalipun dia memang tidak mengenal Yesus secara pribadi, dan juga belum atau bukan menjadi orang percaya pada saat itu, tetapi dengan pengakuan dari mulutnya bahwa Yesus itu adalah anak Daud secara tidak langsung, dia mau mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, sang juru selamat. Saya mau bilang sama Bapak Ibu ya, benar gak sih Bapak Ibu? Nah mungkin Ibu Suli sebagai gembala kali yang punya pengalamannya, paling enak kita itu menangin orang waktu sakit Bapak Ibu. Paling gampang. Paling gampang. Kenapa? Karena lagi sakit kan menderita. Gimana caranya supaya penderitaan saya terbebas? Kemudian kita tawarkan, mau nggak didoain? Mau nggak terima Yesus? Karena Yesus adalah penyembuh. Dia adalah Yehova Rafa yang akan membebaskan kamu dari sakit. Saat itu juga saya yakin tuh orang yang sakit lagi menderita akan terima Yesus. Gampang. Coba kalau lagi happy, lagi enak-enak, paling susah. Bener gak Bu? Bener. Kalau lagi happy, ya lagi sehat gitu ya, dagangan teh lancar, mie-nya teh lancar, ya semua keluarga nggak ada masalah. Tuh kita datang, kita mau doain itu, ya boleh sih doain, tapi kayaknya ogah-ogahan. Tapi bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, dan dia mungkin juga adalah orang yang belum percaya, tapi pada saat kita tawarkan Yesus, maka saat itu juga dia akan kata, iya Bu, doain saya, karena saat ini juga saya pengen sembuh. Siapapun yang bisa menyembuhkan saya akan percaya dan terima. Benar gak Bu? Pernah ngalami itu gak Bu? Baru minggu kemarin. Tuh, baru minggu kemarin. Masa kamarnya. Iya kan Bu? Benar gak? Itu loh Bapak Ibu. Ini saya sedang mau melihat kondisi perempuan itu. Gak ada yang bisa nolongin dia. Cuman satu yang saat itu yang dia lihat adalah Tuhan Yesus. Karena saat itu Tuhan Yesus lagi mampir ke daerahnya dan dia bertemu dengan Yesus. Makanya dia memberanikan diri untuk meminta pertolongan. Saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, ketika perempuan ini yang dalam tanda petik sudah tidak punya pengharapan dan dia meminta pertolongan kepada Yesus, disitulah muncul harapannya. Bahwa orang ini loh yang bisa melepaskan penderitaan anakku. Kalau anakku dilepaskan dari penderitaannya, maka dengan sendirinya aku juga dilepaskan dari penderitaan. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Kebetulan saya punya suami juga sakit Bapak Ibu ya. Sakitnya juga banyak Bapak Ibu ya.
Kalau tadi pemimpin pujian mengatakan demikian, saya juga magreb, orang Jawa bilangnya. Karena suami saya juga dalam kondisi tidak baik-baik. Suami saya itu punya penyakit banyak banget Bapak Ibu ya. Kalau mau diceritain, bisa sampai jam 8 malam. Kumaha ini dong. Ya, saya cuma mau bilang Bapak Ibu ya. Suami saya itu komorbidnya banyak, diabetes, hipertensi, asam urat, apalagi kolesterol. Nah, berujung kepada apa? Berujung kepada kebocoran ginjal. Itu ya. Jadi suami saya menderita ini sudah sejak tahun 2011. Jadi kalau sampai hari ini berarti udah berapa tahun tuh? 13 tahun Bapak Ibu. Nah, terakhir kondisi ginjalnya memang sempat memburuk Bapak Ibu, kebocorannya semakin membesar. Tapi menariknya Bapak Ibu, suami saya itu enggak seperti tadi pemimpin pujiannya. Saya sakit tapi orang lain mungkin mengira saya enggak sakit. Jadi kalau orang lihat suami saya itu bukan kayak orang sakit Bapak Ibu, malah gendut lagi ya. Sakit kayak gitu aja itu bisa gemuk loh Bapak Ibu. Gemuk, mukanya happy. Dan kalau dia nggak cerita atau saya nggak cerita, siapapun yang bertemu dengan dia tidak akan pernah percaya bahwa dia mengalami sakit yang secara medis itu tidak bisa disembuhkan. Tapi suami saya, jadi kemarin Bapak Ibu saya, karena dia harus ganti dokter Bapak Ibu, jadi sekarang ditangani sama dokter ginjal karena kebocorannya makin besar. Jadi selama beberapa kali kita visit ke dokter ginjal, dikasih obatnya banyak. Sehari itu dia minum obat setiap, jadi 3 kali, jadi pagi 9 pil Bapak Ibu, siang 9 pil, malam 9 pil, total 27 pil dalam 1 hari Bapak Ibu. Ini belakangan ini ya makin banyak obatnya. Jadi kemarin kita berdua guyonan ya, udah deh kita jalanin aja. Tahu nggak Bapak Ibu? Jadi suami saya itu jajarin obat, semua obatnya, box-boxnya dijajarin di meja. Dia mau tunjukin ini loh mah obat yang saya harus minum setiap harinya. Yang saya lihat Bapak Ibu, saya kayaknya pengen, iya ya, saya malah merasa lebih menderita dibanding suami saya. Kenapa? Saya kepengen udah deh sakitnya dibagi, tapi tidak bisa Bapak Ibu. Jadi saya bisa merasakan apa yang dialami oleh ibu ketika anaknya lagi sakit. Dia tidak bisa mengambil sakit anaknya, dia tidak bisa mengambil penderitaan anaknya. Tapi justru yang menarik Bapak Ibu, ketika saya merasakan sakit, saya ada tisu. Saya sudah siapkan Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya ngelihat kayak gitu Bapak Ibu, saya tidak mau menangis di depan suami saya. Saya tidak mau nangis karena kalau saya nangis itu adalah justru bikin suami saya drop. Jadi yang saya lakukan suami saya cuma bilang gini, "Mah, kalaupun saya bisa melewati ini semua, itu karena anugerah Tuhan." Jadi suami saya tidak pernah menyerah dengan sakit penyakitnya, malah dia bilang begini, "Hidup itu adalah kesempatan. Mumpung saya masih hidup, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh." Itu loh Bapak Ibu. Nanti saya cuma mau bilang gini Bapak Ibu, ini saya mencoba sedang merasakan apa yang sedang dirasakan oleh ibu ini. Karena saya ketika ngomong sama suami saya, dalam hati saya, kalau seandainya Tuhan izinkan, saya mau deh separuh obat itu saya minum, biar suami saya dibebaskan. Tapi kan ini tidak mungkin. Tidak mungkin, mau tidak mau suami saya harus menanggung. Sementara saya juga menanggung rasa kayak sesak banget. Suami saya harus berjuang untuk sehat. Suami saya harus berjuang dengan segala penyakit yang dia sedang. Tapi justru ini memberikan kekuatan bagi saya sebagai istri Bapak Ibu. Karena suami saya itu tidak menunjukkan, saya ini orang yang sakit, kemudian kayak gimana, enggak Bapak Ibu. Nanti kalau kebetulan suami saya ini yang anterin saya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Tuhan izinkan, soalnya suami saya suka ngumpet Bapak Ibu. Suami saya ini suka ngumpet Bapak Ibu ya. Nanti kalau pas nanti ketemu, itu suami saya jadi orangnya gendut Bapak Ibu ya, rada yang menurut saya sih gendut Bapak Ibu. Tapi inilah gambaran, saya cuma mau bilang bahwa dengan kita menaruh percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka mungkin sakit kita tidak disembuhkan Tuhan, mungkin. Tetapi paling tidak kita tetap bertahan dengan keadaan yang harus kita alami. Ini yang penting Bapak Ibu sebagai orang percaya. Next slide.
Nah, Bapak Ibu, saya mau tunjukin ya, bagaimana respon dari Yesus dan murid-murid. Kali ini Yesus tuh beda, Bapak Ibu. Biasanya Yesus kalau melihat orang yang lagi susah, baik susah karena persoalan hidup, baik susah karena sakit penyakit, pokoknya Yesus tuh nggak bisa lihat orang susah langsung mengulurkan tangan. Tapi kali ini Yesus beda, cuek, seolah-olah nggak mau melihat, seolah-olah tidak mau merespon dan tidak bikin apa-apa. Kali ini Yesus tuh beda banget. Mungkin kita bilang, oh Yesus kali ini berubah banget deh. Kayaknya untuk perempuan ini Yesus tidak memberikan hatinya, tidak memberikan belas kasihannya untuk segera mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan atas penderitaan yang dialami. Yesus tidak lupa Bapak Ibu. Bagaimana dengan murid-muridnya? Apalagi murid-muridnya Bapak Ibu. Murid-muridnya merasa terganggu. Kita kan menepi di daerah ini untuk istirahat. Bukan digangguin dengan suara dari perempuan ini yang teriak-teriak, yang bersutus. Kita nih terganggu istirahat kita loh. Malah murid-murid ini bilang sama gurunya, guru, udah kalau bisa usir aja itu perempuan itu. Karena perempuan ini ngegangguin istirahat kita. Ini gambaran Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 24 dan 26 Bapak Ibu, bahkan Yesus dengan serta-merta dikesankan menolak. Ya, menolak dan menganggap perempuan itu tidak layak menerima pertolongan dia. Sakit hati loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin gak ya? Kita berharap kepada seseorang yang bisa menolong kita, tiba-tiba orang itu cuekin kita, kemudian pada akhirnya dia bilang, aku tuh gak mau nolongin kamu karena kamu tuh gak layak deh terima pertolonganku. Itu sakit hatinya double loh Bapak Ibu. Itulah yang sedang dihadapi perempuan itu. Ya. Tetapi kita lihat, apakah dengan kondisi penderitaan yang belum berkurang, kemudian ditambah lagi dengan penolakan, apakah perempuan ini kemudian perlahan-lahan mengundurkan diri dan mau mengatakan berarti Yesus tidak bisa dijadikan sebagai penolong yang akan bisa mengatasi persoalan itu. Tetapi justru beda. Next slide. Ini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana perempuan itu bereaksi? Kita akan melihat di dalam ayat 25 dan ayat 27. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 25, ini sangat menarik Bapak Ibu. Dia bukan menjauh ya Bapak Ibu. Di sini siapa yang pernah ditolak? Nanya aja sih Bapak Ibu. Yang pernah ditolak apa aja deh, dalam hal apa aja pernah ditolak nggak Bapak Ibu? Oh, Pak Freddy ini kayaknya muka yang ditolak terus deh. Pak Freddy ditolak kenapa Pak? Pak ditolak kenapa Pak? Kerjaan Bu. Soal kerjaan? Iya. Oh sempat ngelamar maksudnya? Iya ditolak. Jadi udah nyiapin Iya, CV-nya, iya. udah yakin banget bakal diterima, Iya. terus langsung ditolak begitu? Karena saudara Bu. Saudara lagi ya, itu sakit hatinya global tuh Bapak Ibu. Kalau yang nolak itu orang lain, bukan saudara kita, mungkin kita bilang ya wajar ya. Iya. Tapi ini, Pak, waktu itu pasti lagi butuh kerjaan banget ya. Bener. Lagi butuh kerjaan, kemudian mencoba datang ke saudara dengan harapan saudara pasti cincai lah. Iya. Cincai lah ya, bener nggak Bapak Ibu? Tidak perlu lagi pakai proses-proses yang panjang lebar. Tapi yang ada malah penolakan ya. Nah Bapak Ibu bisa imagine, bisa ngebayangin gambaran daripada perempuan ini udah naruh harapan gede banget sama Yesus begitu ya. Udah gitu ditolak mentah-mentah. Tapi lihat reaksinya Bapak Ibu. Ini menarik loh Bapak Ibu. Saya sendiri terberkati ketika saya menyiapkan ini Bapak Ibu ya. Karena apa? Saya jujur kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita lihat realita dalam kehidupan kita, belum lama ini Bapak Ibu mungkin teringat ada satu keluarga. Jadi suami istri, anaknya ada 2, laki dan perempuan, bareng-bareng bunuh diri dari lantai paling atas. Kalau nggak salah lantai 24 atau 23 ya, dari apartemennya dia meluncur ke bawah. Kenapa? Karena ada persoalan hidup yang nggak bisa diselesaikan. Kemudian mereka selesaikan dengan cara bunuh diri. Bapak Ibu sejak COVID, angka bunuh diri itu semakin meninggi, semakin naik. Kenapa? Karena orang melihat, oke, waktu pandemi susah, pasca pandemi juga kesusahan nggak berkurang, malah makin banyak. Makanya orang sampai akhirnya mengambil keputusan persoalan ini bisa diselesaikan hanya dengan satu cara, yaitu bunuh diri.
Bunuh diri memang selesai masalah di bumi, tapi kan nggak selesai di sana, Bapak Ibu. Panjang urusannya. Nah, ini ada yang menarik kalau saya lihat ya. Dari perempuan ini mendekati dan menghormati Yesus. Ini bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Udah ditolak, tapi dia menunjukkan sikap, oh saya tetap harus menghormati Yesus ini sebagai andalanku untuk bisa menolong aku. Tetap ada konsep di situ Bapak Ibu. Dengan tujuan menyampaikan kembali doanya, Tuhan tolonglah aku. Jadi diomongin lagi nih. Mungkin dia tidak lagi teriak-teriak seperti di ayat 22 Bapak Ibu. Tapi kali ini dia mengulangi lagi permohonannya, mengulangi lagi keinginannya kepada Yesus dengan harapan supaya Yesus membuka hatinya, memberikan pertolongan kepada dia. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau kita lihat katakanlah saya mau cerita karena saya seorang guru. Kalau mahasiswa saya bikin salah Bapak Ibu ya, misalnya nggak ngerjain tugas, saya udah marah nih, udah kamu nggak usah ngumpulin tugas. Tiba-tiba dia datang ke kantor saya dengan muka memelas plus motion nangis. Oh, udah repot nih, hati udah mulai dak gitu. Bisa enggak? Beneran Ibu, kali ini aja Bu, sampai nangis bombay Bapak Ibu. Kan mahasiswa itu banyak dramanya, drakor ya, banyak dramanya Bapak Ibu. Beneran Bu, saya mah bukan bermaksud nggak ngumpulin tugas, cuman beneran Bu, kali ini aja Ibu minta tolong dong Bu, kali ini aja beneran Bu, swear katanya gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu, awalnya itu dari meninggi saya, lama-lama mulai mempertimbangkan. Iya ya, apalagi dia pakai nangis. Saya nggak tahu ya, apakah sebelum datang ke kantor saya dia udah pakai minyak angin sekarang. Kemudian supaya datang langsung nangis gitu ya. Kalau udah nangis kemudian udah termehek-mehek, aduh saya mah paling susah dia lihat orang nangis Bapak Ibu. Segalak-galaknya saya kalau udah lihat gitu. Bener ya, kali ini ya Ibu kasih kesempatan lagi. Beneran Bu, aduh ibu teh dosen yang favorit, paling hebat, paling baik. Ya karena dikabulkan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa imagine, jadi ketika perempuan ini mengulang kembali keinginannya sama Yesus dengan menunjukkan sikap hormat Bapak Ibu, bukan sikap yang kayak marah. Kok kamu gak mau nolongin saya itu? Aku mau minta lagi, gak bakal dikasih Bapak Ibu. Tapi dia datang dengan merendah, menghormati Yesus dan mengajukan permohonan yang sama. Nah ini menarik Bapak Ibu. Terbukti bahwa perempuan itu tetap memiliki iman. Sekali lagi Bapak Ibu, iman itu bicara tentang saya percaya kepada Yesus, saya menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Nah ini imannya Bapak Ibu ya. Nah yang meyakini bahwa Yesus yang dapat menyembuhkan putrinya. Sekali lagi Bapak Ibu, memang kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanannya, kok sampai dia bisa mengenal Yesus, sampai akhirnya muncul imannya kepada Yesus. Karena teks ini tidak ngomong apa-apa Bapak Ibu. Saya mencoba tadi mengkaitkan dengan beberapa peristiwa sebelumnya, sudah pasti berita tentang Yesus sampai juga di telinga dari perempuan. Oke, next slide. Gak gampang ya Bapak Ibu memiliki iman yang konsisten. Iman yang terus-menerus sama, itu tidak gampang. Tidak gampang. Nah kemudian yang menarik ayat 27. Kata perempuan itu, karena Yesus kan nolak, karena kamu bukan orang Israel, sementara aku datang, itu untuk orang Israel. Untuk bangsaku. Kamu itu bukan bangsaku. Jadi aku tidak mungkin menolong kamu karena kamu bukan bangsaku. Nah ini gambarannya Bapak Ibu, tetapi perhatikan perempuan ini ya. Kata perempuan itu benar Tuhan. Karena Yesus bilang, kamu gak boleh makan roti. Kalaupun ada remah-remah yang dimakan anjing. Remah-remah itu sisa Bapak Ibu ya. Hanya sisa yang dimakan sama anjing. Nah si perempuan ini bilang, oke, aku gak dapat roti, gak apa-apa, karena aku gak layak makan roti. Tapi sisa yang dimakan anjing bagiku sudah cukup. Ini bicara tentang apa? Anugerah. Memang saya tidak layak mendapat anugerah kesembuhan atau pertolongan dari Tuhan, dari Yesus. Kenapa? Karena aku bukan bangsa Israel. Karena aku bukan bangsa pilihan. Tetapi tidak apa-apa. Kalau roti pun aku tidak makan, paling enggak sisa dari roti itu pun bagiku
itu sudah cukup, karena itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Nah, iman yang kayak gini ini nggak gampang. Dia ngotot. Ngotot apa? Pokoknya aku percaya buat Tuhan yang bisa menolong aku. Nah, ini tuh nggak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah perhatikan begini nggak Bapak Ibu? Kalau lagi Paskah ya, saya pernah perhatikan Bapak Ibu ya. Lagi Paskah, anak-anak sekolah minggu itu paling demen nyari hunting telur. Guru sekolah minggu itu kalau Paskah pagi-pagi udah ngumpetin telur di mana aja ya. Umpetin, kalau perlu Tuhan aja nggak bisa lihat ya. Umpetin ya. Pokoknya sampai Tuhan aja nggak bisa lihat itu telur ada di mana ya gitu ya. Diumpetin dengan tujuan apa? Supaya anak-anak sekolah minggu itu excited ya, excited nyari. Nah, sekali waktu itu anak-anak semua disebar, ayo kamu nyari telur, kata guru sekolah minggu. Nah, itu lama ada seorang anak itu lelet nggak dapat telur satu butir pun. Kemudian ada emaknya ngeliat anaknya ketika lagi masih nyari telur belum dapat, sebenarnya teman-temannya udah satu keranjang. Ini anaknya udah keringetan satu butir telur pun nggak dapat. Terus emaknya nyamperin, udah nak pulang aja, nanti mama beliin sekilo. Emaknya bilang tuh sama anaknya, udah kamu udah capek tuh, udah kelamaan, nggak bakal dapat juga, udah pulang sama mama, nanti mama. Terus anak bilang, enggak, pokoknya saya harus dapat telur. Dari mana? Dari apa yang aku cari. Tahu nggak Bapak Ibu? Jadi emaknya dicuekin sama anaknya itu tetap berjuang untuk dapatkan telur. Akhirnya Bapak Ibu dapat nggak? Dapat, walaupun satu. Jadi udah berjam-jam, udah keringetan, udah capek, sampai di ujung yang saya bilang Tuhan aja nggak tahu, anak ini tahu ternyata. Dapat, ketika dapat, tahu nggak? Dia tunjukin sama mamanya. Yang satu ini melebihi yang sekilo yang mama beli. Tahu nggak Bapak Ibu? Karena yang satu ini hasil perjuangan. Nah, jadi perempuan ini mau bilang, aku harus terus berjuang, keep going. Untuk apa? Untuk ngetuk hatinya Tuhan, untuk ngetuk anugerahnya Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tergerak memberikan anugerahnya kepadamu. Walaupun cuma sisa, enggak apa-apa. Nah yang kayak gini Bapak Ibu tuh kayak anak itu, cuma dapat satu tapi buat dia happy. Emaknya yang nggak happy. Kamu ngapain dapat satu sampai berjam sampai keringetan gitu? Kalau mama beliin coba, kamu teh keranjang teh penuh. Tapi anaknya walaupun dibandingin teman-temannya Bapak Ibu, teman-temannya sampai berat bawa keranjang, sampai anak ini cuma satu tapi bangga. Kenapa? Saya berjuang dapatkan ini. Sama seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bukan berjuang untuk dapat telur Bapak Ibu. Kalau ibu ini berjuang untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan bagi. Oke ya Bapak Ibu ya. Next slide. Hasilnya Bapak Ibu. Kalau tadi anak itu berjuang, hasilnya apa? Dia meyakini, pokoknya saya mau dapetin telur apapun yang terjadi. Nah sama Bapak Ibu, ada hasil nggak? Saya mau bilang, perjuangan yang tidak pernah berhenti, yang terus menerus pasti membuahkan hasil. Amen. Walaupun mungkin hasilnya kecil, tidak apa-apa, tapi tetap membuahkan hasil. Nah hasilnya apa Bapak Ibu? Saya akan tunjukin ya. Saya nggak baca lagi. Di dalam ayat 28a di sini dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, kepada perempuan ini, hai ibu, besar imanmu. Nah Yesus juga lihat Bapak Ibu, bahwa perempuan ini udah berseru, ditolak, tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia mundur, tapi dia makin maju sampai akhirnya Tuhan mengatakan, imanmu besar. Iman yang besar Bapak Ibu itu adalah melalui perjuangan. Iman kita akan semakin gede kalau kita punya perjuangan juga semakin naik Bapak Ibu ya. Nunggu apa? Nunggu sampai perjuangan kita membuahkan hasil. Nah saya tunjukin Bapak Ibu ya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang diinginkan perempuan ini? Yang diinginkan adalah anaknya dibebaskan dari kerasukan setan. Makanya Bapak Ibu di sini perhatikan ya. Yesus memuji iman yang dimiliki perempuan itu.
Dari nolak loh Bapak Ibu, dari nolak akhirnya muji. Kan ada satu tindakan yang kontras banget. Dari Yesus tidak mau sama sekali sampai akhirnya mengatakan, imanmu tuh keren banget sih. Mungkin kalau saya menggunakan bahasa yang sederhana seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu, ini berarti menjawab respon negatif yang diperlihatkan Yesus ketika dia cuek. Dia kok kayaknya nggak peduli. Ternyata Yesus itu sedang menguji, sedang mau melihat sejauh mana kedalaman daripada iman perempuan ini. Kenapa? Karena ini kan bukan orang percaya. Dia bukan orang Israel. Tidak seiman dengan Yesus. Tapi karena imannya yang diwujudkan melalui perjuangan yang keras, maka membuahkan hasil pujian yang diberikan Yesus kepada dia. Bukan lagi penolakan. Ya. Nah, yang Bapak Ibu ayat 28b, apa yang hasilnya? Hasilnya dari pujian Yesus justru seperti Yesus katakan, karena imanmu besar, maka jadilah apa yang kau kehendaki jadi. Apa yang dikehendaki dari perempuan ini cuma satu Bapak Ibu. Yang dia kehendaki adalah anaknya dilepaskan, diluputkan dari gangguan kuasa gelap. Dan saat itu terjadi. Ini loh Bapak Ibu, saya mau bilang ya, saya tunjukin ya Bapak Ibu ya. Tidak sia-sia perempuan itu memiliki daya juang yang memperlihatkan betapa besarnya imannya kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan atau pemulihan bagi putrinya. Maka Yesus pun tergerak menyembuhkan atau memulihkan putrinya. Melalui iman yang tidak menyerah dari perempuan itu, membebaskannya dari penderitaan. Kalau anaknya diluputkan, dilepaskan dari gangguan setan atau kerasukan kuasa gelap, maka otomatis sang ibu juga dilepaskan dari kesesakan dan penderitaannya. Harus melihat anaknya menderita. Sudah enggak lagi. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu perenungan bagi kita ya Bapak Ibu ya. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, mungkin pergumulan kita hari ini belum terjawab, belum selesai. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Suami saya juga masih berjuang, belum mengalami kesembuhan, ya tidak apa-apa ya. Sampai titik dimana kita melihat, oh memang Tuhan mau menolong dengan cara yang berbeda. Saya mau katakannya kepada Bapak Ibu, iman kita bisa sama kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber pertolongan kita. Tapi cara Yesus menolong kita itu beda. Beda Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dimengerti. Memang saya mau tunjukin kepada Bapak Ibu, tidak semua orang sakit yang dibawa kepada Yesus itu disembuhkan. Tidak semua. Enggak semua. Bukan berarti orang yang tidak disembuhkan dari sakitnya, bukan berarti orang itu tidak beriman. Bukan. Tetapi memang semua itu harus sesuai dengan kehendaknya dia. Kalau dia menghendaki, maka semua jadi. Tapi kalau dia tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nah kita orang percaya itu harus siap di titik itu Bapak Ibu. Makanya kita tidak boleh bilang begini ya. Kalau ada di KKR, Bapak Ibu, saya waktu mahasiswa Bapak Ibu ya, itu seringkali menghadiri KKR besar yang di Indonesia ya. Waktu itu ada Benny Hinn, kemudian ada Reinhard Bonnke waktu saya masih jadi mahasiswa. Masih ini berarti puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Nah itu saya seringkali menyaksikan ada banyak kursi-kursi roda itu didorong di depan. Ada yang bangkit keluar dari kursi rodanya disuruh jalan-jalan. Tapi juga banyak yang masih di kursi roda. Kemudian kita bilang, oh yang duduk di kursi roda berarti nggak punya iman yang kuat seperti yang disembuhkan. No. Bukan bicara soal iman Bapak Ibu, tapi ini bicara soal kehendak Tuhan. Itu ya Bapak Ibu, jadi kita harus sampai di situ Bapak Ibu ya. Saya mau mengatakan, Ibu Pendeta nih kalau ngomong enak banget. Ya saya juga ngalami sama. Kan saya juga nggak bisa teriak-teriak Tuhan. Saya teh hamba Tuhan loh. Masa sih Tuhan teh nggak peduli? Nggak bisa Bapak Ibu. Semua kedaulatan kehendak Tuhan itu nggak bisa dicampuri oleh request kita, nggak bisa. Jadi itu semua tergantung dia. Kalau dia mau, semua jadi. Kalaupun dia tidak mau, ya kita nggak boleh marah. Itu ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu perhatikan dalam catatan kita melihat juga, tidak semua orang yang sakit itu disembuhkan, banyak juga orang yang sakit akhirnya harus meninggal. Sebelum saya masuk ke refleksi, ada salah satu dosen yang senior Bapak Ibu. Sekarang ini sedang dalam kondisi tidak baik, sedang cuci darah.
Jadi selama 6 tahun. Dan terakhir kondisinya yang awalnya cuci darah seminggu 2 kali, sekarang meningkat jadi 3 kali. Bahkan organ jantungnya sudah kena sekarang, sudah sesak, nggak bisa dibikin apa-apa juga. Kemudian juga paru-parunya sudah penuh air. Pokoknya sudah secara medis itu sudah nggak bisa diapa-apain selain hanya cuci darah. Waktu kami nengokin Bapak Ibu, waktu salah satu dosen senior juga yang mendoakan, kita semua nangis. Nangisnya semua orang pasti akan mati Bapak Ibu ya. Cuma nangisnya, bisa nggak ya beliau ini tetap bertahan imannya di tengah-tengah sakit yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangin dia awalnya ditaruh semino ya untuk cuci darah, itu awalnya di sini, itu sudah nggak bisa lagi karena sudah bolak-balik, jadi nggak bisa dicari lagi bagian ininya, nadinya, hanya dipindah ke sini. Waktu saya lihat di bagian ini, aduh saya sampai ketika ngeliat itu tuh kayak miris banget gitu ya, kayak aduh tidak gampang Bapak Ibu ya. Tidak gampang kita menjadi orang percaya untuk tetap menghidupi iman dalam kondisi seperti itu, menurut saya tidak gampang. Kalau kita lagi nggak sakit, kita mengatakan saya percaya sama Tuhan, saya beriman, itu nggak ada tantangan. Itu sesuatu yang wajar menurut saya. Tapi kalau saat dalam kondisi sekarat, dying, dan tetap mengatakan Tuhan itu baik, sekalipun mungkin aku akan mati dengan sakit penyakitku, bahkan aku masih dalam pemerintahan. Nah ini adalah iman yang tidak menyerah seperti sampai di titik itu. Nah saya tidak tahu beliau akan bertahan sampai berapa lama Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangin nggak tiap hari ke rumah sakit kecuali hari Minggu. Jadi cuci darah itu seminggu 3 kali per 2 hari. Nah kalau tidak cuci darah tetap dia harus kontrol dokter. Ke dokter jantung, ke dokter yang lain-lain, segala macam. Semua udah kena. Jadi saya mau bilang sama Bapak Ibu, bersyukur atas kondisi yang kita alami sekarang. Baik tidak baik, kita harus mengatakan Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu nggak nyuekin kita, cuma Tuhan tuh lagi kayak pengen lihat seberapa besar sih imanmu kepadaku. Apakah kalau aku nggak ngejawab sesuai dengan keinginan kamu, kamu berlalu daripadaku, atau kamu tetap mendekat kepadaku sama seperti perempuan ini. Ini ya Bapak Ibu, jadi kita belajar Bapak Ibu, bahwa saya pribadi sebagai hamba Tuhan pun saya tahu saya termasuk adalah hamba Tuhan yang sangat realistis Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengatakan kepada orang, oh kamu harus beriman, kalau kamu enggak. Saya sangat realistis. Kalau menghadapi orang-orang seperti ini, kita harus sangat realistis, memberikan kekuatan dan tetap mendoakan. Ini adalah perenungan bagi kita semua Bapak Ibu. Yang pertama, miliki iman yang tidak menyerah. Kenapa? Karena iman yang tidak menyerah ini menjadi akses untuk membuka jalan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Hanya dengan iman yang tidak menyerah membuat kita bisa melihat anugerah Tuhan dan kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mengerti dan peduli dengan kita. Apapun itu Bapak Ibu, tinggal timingnya ya. Timingnya beda memang. Timing kita memang tidak sama dengan timingnya Tuhan. Tetapi ketika timingnya Tuhan sudah tiba, maka itu adalah sudah pas, sudah tepat, dan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat. Ya Bapak Ibu, Tuhan sangat peduli terhadap orang-orang yang menaruh percaya dan sangat membutuhkan pertolongannya. Saya katakan adalah amin untuk bagian ini. Next slide, yang ketiga. Anugerah Tuhan berdaya ubah, iya. Jadi perempuan ini yang dikatakan orang asing, tapi karena dia memiliki iman yang tidak menyerah, menempatkan dia sebagai perempuan yang beriman dan bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada daya ubah. Tuhan itu sanggup mengubahkan. Yang keempat, bersabar menanti waktu Tuhan. Nah ini, Bapak Ibu bersabar menanti waktu Tuhan. Saya mau pakai istilah orang Jawa. Di sini ada orang Jawa, Bapak Ibu. Oh, Bapak ini orang Jawa ya, orang Jawa ya. Baik. Suami saya orang Jawa. Bapak Ibu, orang Jawa itu ada kata besok. Hati-hati dengan orang Jawa kalau ngomong besok. Nah, saya kasih contoh gini Bapak Ibu ya, sekali waktu suami saya orang Jawa Bapak Ibu, sekali waktu saya ngomong sama suami saya, Mas, bisa nggak nganterin saya ke satu tempat karena saya mau beli sesuatu. Kemudian suami saya bilang gini, besok ya Mak. Wah, ketika suami saya bilang besok,
Saya harus tanya baik-baik, karena besoknya orang Jawa beda dengan besoknya kita. Karena besoknya orang Jawa kayak gini, kalau besoknya kita, hari ini besok ya, berarti setelah hari ini. Kalau orang Jawa itu beda. Kalau dia bilang, kalau suami saya bilang besok saya harus kejar, besoknya ini besok Jawa atau besok Indonesia. Kalau besok Jawa itu bisa 2 hari lagi, bisa seminggu lagi, bisa bulan depan, atau bisa sampai Tuhan Yesus datang. Nah, iya kan? Nah, saya mau bilang gini, kalau kita menantikan waktunya Tuhan, pakailah waktunya besok orang Jawa. Kan kita nggak pernah tahu kapan. Benar nggak Bapak Ibu? Emang Tuhan pernah bilang begini, kalau kita lagi berdoa memohon kepada Dia, Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gini, nanti ya tanggal sekian aku akan kasih petunjuk. Tuhan tidak pernah bilang gitu loh. Tuhan itu selalu menyembunyikan tanggal dan waktunya. Tuhannya kita, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang selalu pakai ala Jawa. Jadi Tuhan selalu bilang apa? Besok ya. Tuhan kapan nolong saya? Besok ya. Saudara jangan bilang gini, Tuhan besoknya kapan? Nggak usah tanya. Yang diperlukan adalah tetap bertahan menantikan waktunya Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan, inilah pembelajaran kita pada saat sore hari ini Bapak Ibu ya. Saya senang lihat Bapak Ibu walaupun jumlah kita belum banyak, tapi Bapak Ibu sangat semangat ya. Luar biasa. Next slide, kayaknya udah habis belum? Next slide. Ini kita baca bareng-bareng Bapak Ibu ya. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang udah lawas, yang